Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan ataupun memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembuktian ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arya Ilham Fauzi Damanik dan teman saya Wulan Natasya. Baiklah, langsung saja kami memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembuktian ke Mahkamah Konstitusi. Pembuktian dalam perkara permohon tentang perselisihan hasil pemilu, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945, permohonan pembubaran partai politik dan impeachment. Asas tersebut tampak tegas akan digunakan terutama karena dalil yang diajukan oleh pemohon harus didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Sebaliknya, jika pihak termohon menyangkal dalil tersebut, juga akan dibebani pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah. Membuktikan adalah kewajiban para pihak melalui alat-alat bukti untuk menimbulkan suatu tingkat kepercayaan atau keyakinan dalam pikiran hakim tentang kebenaran suatu dalil mengenai fakta, kejadian, hak, ataupun hukum. Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebut, Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Tujuan pembuktian adalah untuk memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkret yang disengketakan. Tampaknya dari beberapa sifat yang melekat dalam akibat hukum, putusan Mahkamah Konstitusi antara lain yang bersifat final dan mengikat berlaku untuk semua warga negara meskipun hanya diajukan oleh orang per orang secara individual. Mahkamah Konstitusi lah yang mewajibkan untuk menilai bukti yang diajukan dan mengujinya secara cermat sebelum mengambil keputusan. Di samping karena dua alasan yang telah disebut, karena secara khusus juga untuk pengujian undang-undang suatu putusan Mahkamah Konstitusi, baik yang menolak permohonan maupun mengabulkan sebagian atau seluruhnya telah menyebabkan tidak dimungkinkannya lagi undang-undang yang telah diputus demikian untuk dimohonkan. Hakim boleh memerintahkan didengarkannya saksi dan ahli tertentu untuk didengar di depan sidang Mahkamah Konstitusi, dan saksi serta ahli yang dipanggil wajib hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan atau risalah rapat kepada MPR, DPR, DPD, atau Presiden yang berkenaan dengan permohonan yang diperiksa. Dari 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi yang disebut dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 maupun pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terdapat 6 dalil yang dapat diajukan dan harus dibuktikan seorang pemohon. Masing-masing dalil tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik dilihat dari kewenangan lembaga maupun segala prosedur pembentukannya. 2. Kewenangan lembaga negara yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945, baik sebagian atau seluruhnya, tumpang tindih atau diambil alih oleh lembaga negara lain atau ditiadakan oleh lembaga negara lain secara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Partai politik tertentu melakukan atau mengubah ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Hasil perhitungan suara dalam pemilu yang dilakukan KPU telah dilakukan secara salah sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang pemohon sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden atau Wakil Presiden, dan perhitungan yang benar adalah sebagaimana dibuktikan pemohon. Dan yang terakhir yaitu Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Wulan Natasya. Kepada saudari Wulan Natasya, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya Arya Ilham Fauzi Damanik tentang pembuktian, tujuan pembuktian, dan apa yang harus dibuktikan. Maka di sini saya akan melanjutkan tentang beban pembuktian. Salah satu asas umum yang dianut dalam hukum acara ialah bahwa barang siapa mendalilkan suatu hal, keadaan, atau peristiwa maupun hak, maka wajib membuktikannya. Demikian pula dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, pemohon yang mendalilkan adanya undang-undang yang melanggar konstitusi atau kesalahan perhitungan KPU dalam pemilu
atau kewenangan berdasar Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil satu lembaga negara lain maupun pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden wajib meyakinkan hakim akan kebenaran dalil tersebut dengan alat-alat bukti yang sah. Adapun alat-alat bukti di dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang alat bukti, yaitu alat bukti terdiri dari yang pertama adanya surat atau tulisan yang dijadikan alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Alat bukti surat atau tulisan yang berupa kutipan, salinan atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara dan atau putusan pengadilan, maka naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya. Yang kedua, adanya keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihatnya, didengarnya, dan dialaminya sendiri. Saksi dapat diajukan oleh pemohon, presiden atau pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait, atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, adanya keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya. Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah jika keterangan diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi atau yang disebut dengan conflict of interest. 4. Adanya keterangan pemohon, presiden atau pemerintah, DPR dan atau DPD, serta keterangan pihak terkait langsung. Keterangan presiden atau pemerintah, DPR dan keterangan pihak terkait langsung merupakan keterangan secara lisan maupun tertulis. Yang kelima, adanya petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain. Keenam, adanya alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik itu dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Sekian materi dari kami tentang pembuktian Mahkamah Konstitusi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu bagi kami dan teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.